besok Rabu saya tunggu. Nah, nanti jawabannya akan saya hari Sabtunya. Kemudian berhubung kita masih ada dua modul tersisa, yaitu modul 8 dan modul 9. Nanti saya akan record sendiri, saya posting di YouTube. Saya usahakan Selasa ya, kalau tidak Selasa Rabu saya usahakan sudah bisa di-download. Silahkan nanti pelajari sendiri untuk untuk yang ini modul 8 dan modul 9. Oke, ini yang saya mau sampaikan. Kemudian kita masuk ke modul 5. Ada 5 hal utama yang akan kita bahas di modul 5 ini. Modul 6. Modul 6 tentang promosi, strategi promosi. Yang pertama adalah promosi sebagai komunikasi pemasaran terpadu. Yang kedua, strategi iklan, promosi penjualan dan penjualan personal. Yang ketiga adalah strategi pemasaran langsung dan strategi PR. Yang keempat adalah strategi pemilihan bauran promosi. Dan yang terakhir adalah tantangan-tantangannya apa dalam terkait dengan strategi promosi ini. Ya, yuk kita masuk ke bagian yang pertama. Nah, apa sih promosi itu? Promosi adalah sebuah bentuk komunikasi yang tujuannya adalah untuk menginformasikan atau to inform, kemudian membujuk, to persuade, dan mengingatkan, to remind, kepada pasar sasaran atau target market kita tentang produk yang kita hasilkan. Nah, pengertian promosi ini disampaikan oleh Evan and Bernard. Ingat ya. Jadi inti dari promosi adalah bentuk komunikasi yang tujuannya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen atau pasar sasaran kita tentang produk yang kita mau jual. Nah, kemudian Staubel menambahkan juga tujuan dari promosi ini untuk menstimulasi atau merangsang permintaan pasar sasaran. Jadi tujuan yang disampaikan Staubel ini untuk merangsang supaya konsumen itu berminat untuk membeli produk yang kita tawarkan. Ini pengertian promosi secara umum. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah untuk mendesain promosi yang efektif. Ada 6 langkah yang perlu kita perhatikan dalam mendesain promosi yang efektif. Langkah yang pertama adalah kita mengidentifikasi audiens kita, konsumen kita. Jadi kalau misal kita perlu tahu ya, ini audiens kita ini apakah anak-anak, apakah bapak-bapak, apakah ibu-ibu, apakah remaja. Nah, kita perlu identifikasi audiens atau konsumen kita sebelum sebagai tahap awal kita mendesain promosi. Jangan sampai kita tidak melakukan identifikasi ini sehingga nanti tidak efektif. Promosi kita tidak efektif karena kan hal ini akan berpengaruh pada cara kita mendesain promosi kita. Kalau kita tujuan atau audiens kita adalah anak-anak, yang pasti akan sangat susah sekali kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang atau istilah-istilah yang dewasa. Anak-anak akan nggak ngerti gitu ya. Jadi perlu dilakukan identifikasi sebagai tahap awal. Kemudian tahap kedua adalah menentukan respon yang kita inginkan. Nah, setelah audiens diketahui, setelah pasar diketahui, selanjutnya yang perlu ditetapkan adalah respon apa yang diinginkan dari mereka. Sebelum sampai pada tahap membeli, terjadi perubahan psikologis dalam diri konsumen. Nah, seperti ini. Nanti perubahan ini akan saya jelaskan di materi berikutnya ya. Oke, tahap selanjutnya setelah kita menentukan respon seperti apa, apakah yang pasti respon terakhir adalah supaya mereka
membeli produk kita ya, tapi ini ada model hierarki, nanti akan saya jelaskan ya. Oke, setelah kita menentukan respon konsumen kita, langkah berikutnya adalah merencanakan pesan ya, merencanakan pesan. Nah, karakteristik pesan yang efektif itu adalah mampu memperoleh perhatian atau attention dari konsumen. Berikutnya tidak cuma menarik perhatian, tapi juga menarik minat. Ya, menarik minat. Jadi konsumen yang melihat promosi kita itu jadi, wah aku pingin ini ya, aku sangat berminat. Dan karakteristik pesan yang efektif lainnya adalah ini mampu mendorong konsumen untuk membuat keputusan atau action gitu ya, untuk membuat action membeli produk yang kita tawarkan. Jadi ada 3 karakteristik pesan yang efektif. Pertama, mampu memperoleh perhatian atau attention dari konsumen, kemudian mampu menarik minat atau interest, dan yang ketiga mampu mendorong terjadinya action atau aksi dari pembeli untuk membeli produk kita. Nah, langkah berikutnya adalah choose the media atau kita memilih media. Kita tahu begitu banyak media yang bisa kita lakukan untuk melakukan promosi gitu ya. Yaitu misalnya secara garis besar ada media personal dan media non personal. Untuk media non personal ini contohnya adalah orang-orang di sekitar kita gitu ya. Misalnya ini penjualan personal atau personal selling, jadi kita langsung menjual produk kita ke konsumen. Atau contoh lainnya, misalnya pemasaran berjenjang. Ini terkenal sekali namanya MLM, multi-level marketing. Nah, kalau kita membahas tentang media non-personal, itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah media utama, event-event, dan atmosfer. Ya. Nah, media utama ini contohnya apa? Contohnya media cetak seperti majalah, koran, brosur, surat. Nah, itu contoh media cetak. Sedangkan ada lagi media penyiaran, misalnya radio, kemudian televisi. Internet sekarang juga termasuk salah satu bentuk media penyiaran. Nah, media utama lainnya yang non-personal ini adalah media pajangan. Seperti misalnya spanduk, ya, billboard, poster, logo, itu termasuk media pajangan. Nah, kalau atmosfer ini contohnya adalah, maksudnya adalah suasana lingkungan yang didesain untuk mendorong pembelian produk. Misalnya ruang praktek dokter dicat warna putih untuk menciptakan kesan bersih, gitu ya. Itu salah satu bentuk contoh atmosfer. Kemudian contoh lain misalnya kantor bank itu dibuat megah dan rapi agar meyakinkan, sebab bank adalah bisnis kepercayaan. Kemudian contoh lainnya misal ruang supermarket dibuat sejuk dan ada musik, juga wangi gitu ya, terang. Nah, ini tujuannya untuk menciptakan atmosfer atau lingkungan yang merangsang untuk konsumen membeli produk ya. Dan bentuk event dari media non personal ini adalah misalnya ya perusahaan membuat event-event atau acara-acara yang dipakai untuk menyampaikan pesan langsung maupun terselubung. Contohnya ini ya, Hyundai, ya, produk mobil Hyundai itu mensponsori Euro 2008. Ya, ini salah satu bentuk promosi juga, promosi yang terselubung gitu ya, melalui event. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh seperti ini. Saya ulangi sekali lagi, jadi
dalam proses memilih media ini secara umum atau secara garis besar